Selamat sore jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Sore hari ini di dalam acara Sela saya kembali mengajak saudara untuk berhenti sejenak dalam kegiatan kita hari ini. Dan kita akan sama-sama punya waktu untuk menyembah Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk sore ini Tuhan, untuk kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang terjadi pada hari ini kami tahu ada tuntunan-Mu, perlindungan-Mu, hikmat dari Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur
hanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Saudara jemaat dimanapun saudara berada sore hari ini, kembali dalam acara kita Selah, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan beberapa episode ke depan saya akan bicara tentang perspektif atau cara pandang. Karena cara pandang kita sangat menentukan apa yang kita responi di dalam hidup ini. Dan 3 episode ke depan saya akan berbicara tentang cara pandang kita terhadap Tuhan, cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, dan cara pandang kita terhadap sesama dan masalah yang ada di sekeliling kita. Dan minggu ini saya akan fokus untuk mengajak saudara untuk melihat bagaimana Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Ada orang yang mengatakan Tuhan yang dia kenal adalah Tuhan yang begitu disiplin, Tuhan yang begitu keras, Tuhan yang hanya bisa menerima, hanya bisa memberikan berkatnya pada waktu kita benar, dan Tuhan yang cenderung untuk meninggalkan atau punya jarak dengan kita pada waktu kehidupan rohani kita tidak baik. Ada yang mengatakan Tuhan itu seperti Santa Claus yang selalu baik, berikan hadiah apapun yang kita lakukan, atau keberadaan kita tidak menentukan bagaimana dia terus-menerus memberkati kita. Mari kita melihat cara pandang yang benar, yang seturut dengan firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak saudara untuk membaca bersama-sama dari Yesaya pasal yang ke-6. Ayat ini berbicara tentang bagaimana awal Yesaya dipanggil oleh Tuhan, dan dia mulai punya perspektif tentang Tuhan yang sehat, yang benar, yang mengubah cara dia juga merespon dan melayani. Yesaya pasal 6, saya akan mulai membaca dari ayat yang pertama. Dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku, ini Yesaya, melihat Tuhan duduk di tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Ini cara Tuhan menunjukkan kepada Yesaya keberadaannya, kebesarannya. Yesaya melihat sorga terbuka, dan dia melihat Allah yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Gambaran Yesaya tentang Tuhan dimulai dengan apa yang Tuhan perlihatkan, bahwa dia, Tuhan adalah Raja yang mulia, yang duduk di tahtanya yang mulia, dan dikatakan bahwa ujung jubahnya itu memenuhi bait Allah. Satu kemegahan yang luar biasa. Dan kemudian dilanjutkan di mana Yesaya melihat makhluk surga yang berdiri di sebelah atasnya, masing-masing punya 6 sayap, ya. 2 sayap dipakai untuk terbang, 2 sayap untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap untuk menutupi kaki. Ini gambaran tentang bagaimana kemuliaan Allah yang begitu besar sehingga makhluk surga harus menutupi mukanya dari kemuliaan yang begitu besar. Yesaya diperlihatkan kemuliaan kebesaran Tuhan. Dan kemudian suara daripada makhluk-makhluk surga itu mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara,
Kalau ada pengulangan di dalam kata-kata, dalam firman Tuhan, itu menunjukkan adanya sesuatu yang penting. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris, sesungguhnya diterjemahkan truly, truly. Sebenarnya, sebenarnya. Ya. Dan di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ini, kekudusan Tuhan disampaikan oleh Yesaya dengan 3 kali. Apa yang dikatakan oleh makhluk surgawi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jadi Yesaya mendapatkan gambaran tentang surga, di mana surga diperlihatkan, di mana Tuhan duduk di tahta yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh makhluk surgawi, dan makhluk surgawi itu dengan penuh penghormatan menyembah kepada Tuhan siang dan malam dan mengatakan kudus, kudus, kudus. Dan makhluk surgawi itu karena kemuliaan yang begitu besar harus menutup kedua sayapnya, menutup wajahnya. Ini adalah gambaran Tuhan yang besar yang Yesaya dapatkan sebelum dia mendapatkan panggilan untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, saya ingin menunjukkan kembali di kitab Yesaya bagaimana Yesaya mengatakan tentang Tuhan yang dia layani, saudara. Karena penting buat saudara dan saya mengetahui besarnya, dahsyatnya Tuhan yang kita layani. Yesaya pasal yang ke-40, saya mulai membaca dari ayat yang ke-13, dikatakan, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat. Dengan arti kata, Yesaya mengatakan kita ini bukan penasehatnya Tuhan. Kita nggak beri nasihat sama Tuhan. Tuhan memberikan sabdanya buat kita. Ya, saya meneruskan. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapatkan pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Saudara, perlu kita mengerti siapa Tuhan yang kita layani. Ya, di Yesaya pasal 40, Nabi Yesaya yang sudah berjalan dengan Tuhan, dipanggil menjadi nabi. Dia mengingatkan kepada bangsa Israel yang sepertinya begitu sembarangan sembrono hidupnya kepada Tuhan. Saudara, kadang sebagai umat perjanjian baru, kita hanya melihat satu sisi tentang Tuhan. Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia menggambarkan dirinya seperti gembala kepada dombanya. Dia adalah Bapa yang baik, yang menunggu anak yang terhilang itu pulang. Bahkan pada waktu anak yang terhilang itu pulang, dia berlari mengejar, memeluk anak itu. Tuhan di dalam diri Kristus Yesus digambarkan sebagai mempelai pria yang begitu mengasihi mempelainya, yaitu gereja Tuhan, saudara dan saya. Dan begitu mencintai dan rela untuk berkorban. Dan semua gambaran itu memang adalah gambaran tentang Allah kita. Tetapi ada gambaran yang lain yang seringkali kita lupa, tidak sadar. Dan kita perlu diingatkan. Yang pertama, bahwa Allah kita bertahta di sorga. Allah kita berkuasa dan kuasanya dahsyat. Allah kita dikelilingi oleh makhluk sorgawi yang mengerti, yang sadar akan kedahsyatan Tuhan, yang tidak sanggup bahkan melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Dan ini yang Tuhan tunjukkan kepada Yesaya sebelum Yesaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan di dalam perjalanan Yesaya melayani Tuhan, dia semakin sadar bahwa Allah yang dia layani bukan Allah yang sembarangan. Dan kita perlu mengerti bahwa kita melayani Tuhan yang tidak sembarangan. Dia bukan badi-badi kita yang kita dengan gampang mengatakan hey bro, hey sis gitu ya.
Dan kelihatannya itu panggilan yang kadang dipakai oleh orang Kristen untuk menunjukkan kedekatannya sama Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan tidak menjadikan dia setara dengan kita. Kedekatan yang dia mau tunjukkan kepada kita, bahkan dia mengatakan, aku memanggil engkau sebagai sahabat, tidak membuat dia kehilangan respek, rasa hormat bahwa dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dan kembali saya mengatakan kepada bangsa Israel yang berpikir bahwa mereka bisa mengatur Tuhan, mereka bisa membuat Tuhan untuk melakukan apa yang mereka mau. Dan Yesaya mengatakan, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Siapa yang mendapat kesempatan untuk jadi penasehatnya Tuhan? Apakah Tuhan minta nasihat untuk mendapatkan pengertian? Dan siapa yang bisa ngajar Tuhan tentang keadilan? Saudara, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita bisa kurang pengertian, kita bisa melihat ketidakadilan, kita bisa melihat perkara yang buruk terjadi di sekeliling kita, tapi kita kembali dinasihati oleh Nabi Yesaya. Kita punya Tuhan yang berhikmat, penuh hikmat, tidak ada kesalahan yang keluar dari tahtanya. Dia tidak perlu nasihat saudara dan saya. Kadang kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan dan kita katakan tentang orang lain, tentang hidup kita, dan kita katakan, Tuhan, harusnya hidupku seperti ini, harusnya engkau ubah orang lain seperti ini, harusnya engkau tidak pakai dia tetapi pakai yang itu, harusnya engkau memberkati aku lebih daripada orang yang lain. Mari kita hari ini kembali disadarkan, siapa yang menjadi penasihat Tuhan? Dia tidak perlu penasihat. Siapa yang bisa mengajar Tuhan tentang keadilan? Karena dia adalah Allah yang adil. Hanya karena kita mengalami ketidakadilan, bukan berarti kita melayani Allah yang tidak adil. Saudara, perspektif kita tentang Tuhan sangat penting. Kalau kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang besar, dahsyat, bertahta, berkuasa, sovereign God, Allah yang berdaulat, tidak ada yang lepas dari pengertiannya dan tidak ada yang lepas dari hikmat dan kuasanya. Maka kita tahu hidup kita aman di dalam Dia. Dan sekalipun pengertian kita terbatas, hikmat kita terbatas, cara kita menghadapi kehidupan ini, kita tidak sepenuhnya tahu jalan yang harus kita tempuh. Sewaktu kita tahu Allah kita adalah Allah yang dahsyat, kita menjadi aman sewaktu kita melayani Dia. Mari kita kembali saudara merenungkan sisi yang lain dari Allah yang kita sembah. Tadi saya mengatakan benar dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah sahabat di dalam Kristus. Dia adalah mempelai pria buat gerejanya. Tetapi dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang kudus, Allah yang tidak kompromi, dan Allah yang penuh dengan keadilan, dan Allah yang penuh dengan hikmat. Hidup kita aman di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau menunjukkan kepada Yesaya, Engkau menunjukkan kepada kami kedahsyatanmu. Tuhan tidak berubah. Engkau adalah Alfa dan Omega. Mengetahui hal ini Tuhan, kami aman dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.